Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, izinkanlah kami mengajak diri saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup kita, baik bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga bahagia hidup kita di dunia dan bahagia hidup kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak, hari demi hari telah berganti. Bulan demi bulan telah berlalu, tak terasa sekarang ini kita sudah berada di pertengahan atau bahkan penghujung bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, secara etimologi Dzulqa'dah itu artinya adalah dzu, memiliki, qa'dah dari kata qu'ud yaitu tempat duduk. Artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dulu, ketika di bulan Dzulqa'dah ini beliau hanya sering beribadah di rumah, sering beribadah di sekitar rumah, dan beliau jarang sekali melakukan safar atau bepergian, bahkan beliau melarang untuk melakukan peperangan-peperangan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam khutbah Jum'ah kali ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, yang itu semuanya bisa menjadikan sebuah ibrah atau pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama 3 bulan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah di dalam 1 tahun itu sebanyak 12 bulan yang ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di 4 bulan itulah Allah menciptakan makhluknya yang namanya bumi seisinya dan langit seisinya ini. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayatnya, dzalikad dinul qayyim, hendaklah tegakkan agama kamu di bulan yang mulia tadi itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu mendolimi diri kamu sendiri di 4 bulan yang mulia tadi. Apa 4 bulan yang mulia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah?
Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga adalah bulan sekarang ini Dzulqa'dah, dan bulan yang akan datang yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini para hadirin, kenapa dikatakan bulan mulia? Karena di bulan 4 bulan termasuk Dzulqa'dah ini para hadirin, setiap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka amal kebaikannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Namun begitu pula sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Dzulqa'dah ini, manakala di antara kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kezaliman, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam khutbah Jumat ini bulan Dzulqa'dah, marilah kita jauhi berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ada di sekitar kita ini. Di dalam lanjutan ayat Allah mengingatkan kepada kita, di dalam bulan Dzulqa'dah ini fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu mendolimi diri kamu di bulan Dzulqa'dah ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Sebagaimana tradisi orang Jawa, bulan Dzulqa'dah itu menyebut dengan istilah bulan selo. Mereka mengatakan selo itu artinya adalah keseselan barang sing olo. Sehingga umat Islam terutama di Jawa ini para hadirin, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mau dan tidak berani melakukan hajatnya. Apakah itu untuk mengkhitankan putranya, apakah itu untuk menikahkan putra-putrinya. Karena apa? Karena hajat atau pernikahan di bulan selo seperti ini, Dzulqa'dah seperti ini, akan muncul sebuah bala dalam kehidupan dirinya di masa yang akan datang. Mungkin akan muncul perceraian, pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk kedzaliman para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana itu tidak melakukan sebuah kedzaliman. Rasulullah menikah dengan istrinya yang namanya Maimunah. Mereka juga melaksanakan perkawinannya di bulan ini atau di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah juga melakukan pernikahannya atau perkawinannya dengan istri tercinta yang namanya Zainab, juga dilakukan di bulan Dzulqa'dah seperti ini. Bahkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabat Rasulullah dulu hampir rata-rata mereka melaksanakan pernikahannya di bulan Dzulqa'dah seperti ini. Namun anehnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tradisi orang Jawa, hampir rata-rata tidak berani melakukan punya hajat, pernikahan dan lain sebagainya di bulan Dzulqa'dah ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lalu saya survei di beberapa KUA. Kalau di luar bulan Dzulqa'dah seperti bulan Syawal, itu biasanya pernikahan satu kecamatan atau satu KUA ada yang sampai 40 sampai 35 sampai 40 dalam satu bulan. Namun di bulan Selo ini atau bulan Dzulqa'dah ini, rata-rata satu bulan hanya 4 atau 5 orang yang melakukan punya hajat pernikahan putra-putrinya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali melakukan kedoliman-kedoliman di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Termasuk juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya itu, kedoliman yang dilakukan di bulan Muharram misalnya. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Muharram. Ada di antara saudara-saudara kita yang melakukan kedoliman-kedoliman, misalnya ketika malam bulan Suro atau Muharram, orang Jawa mengatakan Suro, mereka mandi di tempat-tempat air-air yang dianggap keramat. Mereka melakukan semedi di beberapa tempat-tempat yang dianggap keramat para hadirin. Satu contoh misalnya di Sedudo misalnya, di malam satu Suro mereka mandi di air terjun sana dengan harapan apa? Agar kehidupannya bisa lama. Bagi yang muda awet, muda gak cepat tua, dalam hidup kehidupannya akan diberikan keberkahan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini semuanya bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Luqman ayat 34.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu apa yang terjadi keesokan hari, dan manusia tidak tahu kapan dan di mana akan meninggal dunia. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ini, marilah dalam hidup dan kehidupan kita selaku umat Islam, boleh kita mengikuti adat istiadat Jawa sepanjang adat dan istiadat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa penting terjadi di bulan Dzulqa'dah ini, para hadirin, adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Umroh yang dilakukan Rasulullah SAW senantiasa dilakukan di bulan Dzulqa'dah seperti ini. Rasulullah selain ibadah haji itu diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah umroh selama 4 kali. 4 kali ibadah umrohnya Rasulullah seluruhnya dilaksanakan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah seperti ini. Termasuk juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah perintahkan ibadah haji juga di bulan-bulan termasuk bulan Dzulqa'dah seperti ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang artinya adalah al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Apa saja waktunya? Yaitu di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah seperti ini, dan di bulan Dzulhijjah, bulan yang akan datang. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah wajib menunaikan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah berkata rafas, janganlah melakukan perbuatan fusuk. Perkataan rafas itu adalah perkataan yang jelek kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Perbuatan fusuk itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan wala jidala, jangan kamu bertengkar dengan saudara kamu, jangan kamu bertengkar dengan keluarga kamu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji waktunya adalah waktu yang sangat panjang, terutama haji yang reguler, hampir 25 tahun sampai 30 tahun atau 35 tahun. Oleh karena itu para hadirin, dalam melaksanakan ibadah haji waktu yang sangat panjang ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersiap-siaplah kamu untuk melaksanakan ibadah haji, karena bersiap-siap itu adalah orang yang sebaik-baik takwa. Oleh karena itu sebaiknya sebelum menunaikan ibadah haji, bagaimana rukun Islam kita harus benar dulu. Syahadat kita sudah benar apa tidak? Salat kita sudah benar apa tidak? Puasa kita sudah kita lakukan dengan benar apa tidak? Zakat kita sudah kita tunaikan dengan benar apa tidak? Baru kemudian kita menunaikan ibadah haji dengan cara yang benar. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan umroh tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melaksanakan ibadah di Ka'bah di Mekah sana tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mohon maaf, pernah suatu ketika para hadirin ketika ada orang sa'i pas di hadapan saya, ada seorang yang sa'i pada saat itu, laki-laki dan perempuan, suami istri. Suaminya agak tua, dipakai kursi roda, didorong sama si istrinya. Apakah yang salah istrinya atau suaminya bertengkar ketika ibadah sa'i? Mulai dari sofa sudah gegeran, sampai marwah, putar kembali sofa, tukaran lagi. Rasa-rasanya tidak ada suatu bacaan kalimat-kalimat thayyibat yang dibaca oleh pasangan suami istri tadi itu. Apa yang terjadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Pada putaran yang keempat, kursi roda yang ditempati si suami itu digelundungkan atau dilepaskan oleh istrinya. Naudzubillah min dzalik. Untung saya pegang pada posisi di tangga yang keempat atau lantai keempat.
ada eskalatornya. Kalau nggak dipegang segera bisa jatuh tersungkur di situ. Naudzubillah min dalik. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi di antara kita yang mau menunaikan ibadah haji, sekali lagi perintah Allah, larangan Allah mari kita hindari dengan sebaik-baiknya, terutama wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan, jangan bertengkar pada saat kita menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita semuanya berharap bagi di antara kita yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan umroh, mudah-mudahan segera diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan di antara kita yang sudah telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa yang penting terjadi di bulan Dzulqa'dah ini adalah peristiwa di mana Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 40 hari 40 malam Nabi Musa alaihissalam berusaha untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia dalam rangka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Yang artinya adalah wa wa'adna Musa, dan kami telah janjikan kepada Musa untuk menerima kitab yang namanya Taurat. Salasina lailatan, semula selama 30 hari 30 malam Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu selama 30 hari 30 malam. Kemudian kata Allah wa atmamnaha bi asyrin, kemudian kami tambahkan kata Allah 10 hari 10 malam lagi, fatamma miqatu rabbi arba'ina lailatan, sehingga jangkep usianya, jangkep lamanya selama 40 hari 40 malam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Dzulqa'dah yang terpenting adalah Nabi Musa alaihissalam berusaha untuk menghindarkan diri dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, untuk melanjutkan kehidupan berikutnya, yaitu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Dzulqa'dah ini mari kita konsentrasikan dalam hidup dan kehidupan kita ini untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak mempersiapkan kehidupan kita untuk menuju kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat. Allah mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih penting daripada kehidupan pertama, yaitu kehidupan di dunia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kenikmatan dunia sudah kita rasakan, kita sudah punya keluarga, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang tetap, anak-anak kita sudah sukses para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apa pesan Nabi Musa? Jangan sampai kita lupakan persiapan kehidupan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal inilah yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita yang dilakukan kita di dalam bulan Dzulqa'dah ini. Mudah-mudahan 3 hal yang penting ini menjadikan sebuah ibrah dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini kita senantiasa diberikan jalan oleh Allah menuju kebenaran. Di bulan Dzulqa'dah ini diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, wabil khusus di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya, dan kita senantiasa mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, dan di penghujung hidup dan kehidupan kita di dunia ini menjadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina alladzi fiha ma'atina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, a'izzal islam wal muslimin, khususan akhina fi Falastin ya Allah, khususan akhana fi Falastin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil alaina kulla asir, sahhil alaina kulla asir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.